takut Bapak bingung, Pak. Iya, udah bingung sekarang. Iya, oke. Udah bingung nih. Mengenai anak-anak yang terlantar, Bapak, Langsung aja ke berdasarkan pertanyaannya, Undang-Undang Nomor Pasal 234. Orang yang super kaya, Pak Anies. Mereka bengkaknya anggaran itu Perlu implementasi dari diaspora tentunya di luar negeri. Perkenalkan, nama saya Kukuh Suripno. Bisa dipanggil Nono, bisa dipanggil Yuk, langsung Kukuh. aja, Pak, langsung. Untuk driver ambulan ini karena saya biasa melayani orang-orang yang sangat kaya. Driver ambulan ya. Orang yang super kaya, Pak Anies. Jadi kami untuk mobilitas alhamdulillah bisa terpenuhi. Tapi yang sangat saya sayangkan karena di Banyumas itu Ya. banyak Langsung rumah ke sakit. pertanyaannya aja ya, Pak, mohon maaf. Sebentar. Rumah sakit tingkat provinsi dan dari rujukan dari berbagai daerah, bahkan yang rujukan dari berbagai daerah itu orang-orang yang sangat miskin. Lah ini Pertanyaannya apa? membutuhkan rumah singgah. Oke. Rumah singgah Purwokerto sudah ada, Ya. tapi masih kurang untuk keluarga-keluarga Ya. pasien yang jauh-jauh. Siap. Penting banget, Itu. guys. Oke, siap. Ya. Good, makasih. Ya. Boleh duduk. Oke, terima kasih, Pak. Ya, makasih. Oke. Oke, Pak Guru boleh duduk, Pak. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan Pak, di bawah Pak, aja. nama saya Via dari Bumiayu. Saya ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan efisiensi anggaran atau minimal peraturan apa yang bisa menata tentang kegiatan tanpa hasil. Maksudnya kan biasanya ada Pak orang kunjungan ditugaskan oleh kantor kunjungan misalkan keluar kota ataupun keluar pulau itu, tetapi anggarannya itu membengkak. Mereka bengkaknya anggaran itu bukan karena kebutuhan tapi karena jalan-jalan seperti itu, Pak. Jadi dinas perjalanan itu bukan perjalanan dinas tapi perjalanan jalan-jalan, ngoten, Pak. Oke, jadi jadi pertanyaannya itu ya, bagaimana Bapak memberikan solusi untuk adanya efisiensi anggaran terkait dengan perjalanan dinas yang dalam tanda Disalahgunakan. kutip hanya sebagai jalan-jalan seperti itu, Pak. Terima kasih. Selanjutnya langsung ke Masnya aja. Namanya Mas siapa? Abbas, Pak Rafiq, menang. Ya, duduk. Langsung, silakan. Malam Pak Anies, nama saya Oki. Via, boleh duduk, Mbak. Langsung, Mas, silakan. Malam Pak Anies, nama saya Oki, mahasiswa HI Langsung aja, Mas. Unsud. Jadi pertanyaan saya ini terkait diplomasi kebudayaan. Salah satunya itu kan perlu implementasi dari diaspora tentunya di luar negeri. Nah, bagaimana kebijakan Bapak untuk bisa diaspora ini mengimplementasikan diplomasi kebudayaan berdasarkan motivasi identitas yang kuat agar diaspora ini bisa menjadi aktor ataupun aset negara yang kuat gitu, seperti layaknya mungkin diaspora India maupun diaspora Cina. Terima kasih, Pak. Oke, Terima makasih. kasih atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab Tadi aja ya, Pak. Mbak Moderator, Oke, katanya gimana, ada Pak? yang sudah dijanjikan tadi. Oke. Betul. Oke, kalau gitu langsung Anda kasih mikrofonnya tapi singkat aja. Dan nggak usah galak-galak, Mbak. Relax saja. Relax. Jangan ngomong. Relax. Ya. Oke. Yuk, tenang, relax ya. Silakan, Mbak. Langsung. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Langsung. Singkatnya, saya ingin tahu apa respon Pak Anies mengenai masyarakat-masyarakat yang dari tahun 70-an sampai tahun 80-an menjadi korban KKN, mendapat tipuan dari pemerintah, karena kalau ini tidak diselesaikan akan menjadi dendam yang turun-temurun bagi para keluarga, dan saya yakin banyak sekali di Indonesia yang merasakan apa yang banyak masyarakat ini rasakan begitu. Korban apa ya? Singkatnya, kami ini ditipu, Pak. Ada salah satu pejabat publik yang mengatakan akan membeli tanah tersebut untuk kepentingan pemerintah, tapi ternyata saat diusut itu menjadi milik perorangan, begitu, Pak. Boleh saya jelaskan yang lengkapnya Yaudah, aja nggak, Pak? Gimana, Pak? Soalnya takut Bapak bingung, Pak. Iya, udah bingung sekarang. Iya, oke. Udah bingung nih. Gini, Pak, saya udah siapkan narasinya. Jadi pada awal kemerdekaan hingga tahun 80-an, seperti kita ketahui banyak sekali praktek KKN. Jujurnya keluarga saya dan puluhan warga di sekitar menjadi korban praktek KKN tersebut. Bahkan sampai detik ini kakek saya masih memperjuangkan hak-haknya yang dirampas, yaitu tanah yang tadinya dikatakan untuk menjadi milik pemerintah, tetapi malah menjadi milik perorangan. Lalu istilahnya saya dan keluarga ini ingin bertanya, kalau Pak Anies nantinya menjadi presiden, apa yang akan Bapak lakukan untuk menangani masalah ini? Begitu, Pak. Oke, Sudah. ya. Baik. Namanya siapa? Sabitah, Pak. Oke, Sabita. Yuk, sekarang yang terakhir. Mana?
Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, terima kasih atas waktunya Pak. Saya singkat Balap aja ini, bertanyanya yang sudah tadi saya sampaikan kepada MC juga mengenai anak-anak yang terlantar Bapak. Langsung aja ke Berdasarkan pertanyaannya, Undang-Undang Nomor Pasal 234 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan selanjutnya dalam pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negaranya berhak Langsung aja atas ya, Mbak. pekerjaan dan Pertanyaannya. penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Bapak. Mohon izin, yang saya tanyakan adalah banyak kasus yang saya lihat di lampu merah dan pinggir jalan bahwa anak kecil balita itu dibawa ngamen dan ngemis Pak. Dan banyak juga yang dikasarin sama orang tua. Saya kurang tahu itu orang tua kandung atau enggak. Dan saya punya bukti bahwa saya berhasil mengadopsi satu anak balita berusia 2 tahun yang saat ini dengan saya. Yang saya tanyakan Bapak, mengenai pasal tersebut yang nyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jika Bapak nantinya terpilih sebagai Presiden Indonesia, apa solusi yang akan Bapak atasi untuk masalah ini Bapak? Aduh, Terima kasih. penting lah, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget pertanyaannya guys. Oke, terima Namanya kasih. siapa sekali lagi? Rahma Lutfita Bapak. Panggilan. Rahma Lutfita. Rahma. Oke. Oh, itu untuk udah jadi pertanyaan Gini, yang terakhir ya. Saya jawab mulai dari yang terakhir dulu aja, biar gampang ya. Mbak Rahma, kita sering menemukan anak-anak yang terlantar, kemudian lansia yang juga terlantar. Kita menemukan anak penyandang disabilitas yang terlantar. Dari pengalaman saya, negara memang memiliki aparatur. Tetapi kita menyaksikan di masyarakat itu banyak orang-orang dan lembaga-lembaga yang mengurusi warga saudara-saudara kita yang terlantar seperti Rahma mau terlibat. Nah, menurut hemat kami, negara harus ambil tanggung jawab. Tapi melaksanakannya tidak perlu pakai tangan negara sendiri. Kenapa? Ngopi, guys, Karena kalau ngopi. pakai tangan negara sendiri, belum tentu negara itu dipercaya sama korbannya. Anak terlantar, orang lansia terlantar, atau orang-orang lain. Mereka cenderung lebih percaya sama satu sama lain. Jadi kami malah justru akan ajak kolaborasi Jangan lupa uduk, guys. yayasan, lembaga, pribadi yang terbukti sudah mengurusi dan mengurusi dengan baik. Lalu negara apa? Membantu pembiayaannya. Jadi seperti Rahma mengangkat 2 anak, harusnya kan negara harusnya negara kan bantuin sama Anda. Karena Anda mengambil tanggung jawab yang harusnya dikerjakan oleh negara. Nah, saya melihat banyak organisasi sosial yang selama ini menangani dengan baik tapi mereka jalan sendirian. Bagaimana caranya negara? Negara harus mengubah tipe, kalau istilahnya pengadaan barang dan jasa. Ini di Jakarta kita lakukan. Ada tipe 1, 2, 3, 4. Kita harus menggunakan untuk urusan ini tipe 3 dan 4 supaya kita bisa membantu pendanaan supaya lembaga-lembaga yang bisa mengurusi orang terlantar itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi Benar guys. negara menjalankan Benar tugasnya banget. tapi tidak harus dikerjakan milik negara. Gitu ya jawabnya. Oke. Oke, terima Kemudian, kasih atas jawabannya Pak. Mengingat waktu. Sabila ini tadi nanti coba dilihat kasusnya khusus ya. Spesifik nanti kemudian dicoba cari jalan keluarnya. Saya belum bisa memberikan jawaban detail karena persoalan ini spesifik terkait dengan soal tanah dirampas dan lain-lain. Oke. Diplomasi. Diaspora kita harus dihormati oleh negara. Harus diajak menjadi mitra. Dan malah saya merasa orang-orang Indonesia yang berada di luar sana, dia adalah duta-duta Indonesia di kancah internasional yang membawa nama baik Indonesia untuk kemajuan. Jangan pernah kita memandang mereka sebagai pihak luar. Justru kita harus memandang mereka sebagai pihak kita, gitu ya. Jadi dan itu ada di dalam visi misi kita. Anda boleh lihat. Kemudian via bagus sekali. Efisiensi anggaran ini sebetulnya dibuatkan sistemnya. Supaya kita bisa memonitor, karena tanpa ada digitalisasi, mana via tadi? Tanpa ada digitalisasi dan penggunaan smart planning, smart budgeting, smart controlling, selalu saja ada lubang untuk melakukan markup atas aktivitas apapun. Tapi kalau itu dilakukan bisa membantu mengurangi potensi itu. Yang kedua, harus ada pendampingan di dalam perjalanan. Dulu saya selalu lakukan begitu di
kementerian. Kalau di DKI jarang ada perjalanan dinas karena wilayahnya cuma segitu aja. Tapi di kementerian setiap kali jajaran pergi, dia harus mengajak aktivis pendidikan untuk ikut. Dan aktivis pendidikan nggak akan mau diajak jalan-jalan. Mereka selalu akan memantau, ini uang negara yang dipakai. Okay? Monitoringnya terjadi. Dan yang tidak kalah penting, ada namanya, kalau bahasa Inggris namanya BTOR. Back to Office Report. BTOR itu artinya laporan yang harus ditulis menyangkut apa yang dikerjakan, apa yang dihasilkan. Dan apa manfaat yang didapat oleh kita. Gitu ya. Terakhir Pak Kukuh, mana Pak Kukuh? Pak Kukuh, soal rumah singgah itu menjadi bagian dari program kita sudah. Jadi kita menyaksikan banyak sekali rumah sakit dibangun, tapi keluarga-keluarga yang datang ke rumah sakit itu mengantar keluarganya mereka kesulitan. Kami di Jakarta punya banyak sekali contoh, bahkan kami membantu rumah-rumah yang diselenggarakan oleh yayasan agar bisa menampung keluarga-keluarga. Apalagi kalau sakitnya kanker, perawatannya lama, itu keluarga dari jauh harus mendampingi. Ya, cuci darah, rumah singgah itu penting. Ya, oke, terjawab semua. Makasih. Oke, terima kasih Pak Anies telah menjawab keresahan dari warga-warga Purwokerto sekalian. Mungkin yang terakhir kali ada pesan yang ingin disampaikan Pak sebelum kembali. Teman-teman semua, terima kasih Purwokerto. Terima kasih Purwokerto. Terima kasih Banyumas, terima kasih semua yang hadir. Ini 24 jam aja seperti ini. Dan saya ingin sampaikan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Bahkan ada yang tidak sempat bertanya, tapi dia siapkan poster. Nih Jeffrey, makasih. Jeffrey ini dia udah bersiap. Dia menyiapkan untuk menyampaikan aspirasi. Artinya apa sih? Yang datang di sini anak-anak muda yang peduli dengan masa depan bangsanya. Dan saya merasa bangga sekali bisa berjumpa langsung dengan teman-teman. Walaupun tidak semua dapat kesempatan pegang mikrofon, tapi semua tercatat ikut menjadi bagian yang memikirkan Indonesia masa depan. Saya ingin sampaikan terima kasih. Kemudian teman-teman semua, kita saat ini saya sedang mendapatkan tugas. Tugas saya ini sebagai seorang calon dalam sebuah kontestasi Pilpres. Nah, saya ingin sampaikan kepada semua yang berkali-kali saya sampaikan. Anda pemilik masa depan. Dan Pilpres ini, pemilu ini menentukan arah perjalanan ke depan. Jangan menjadi pemilih yang absen. Jadilah orang yang hadir dan menggunakan hak pilihnya. Saya tidak minta Anda pilih nomor 1. Saya berkali-kali mengatakan, tapi saya minta Anda menjadi pemilih yang rasional. Itu. Dan saya percaya teman-teman, bahwa di dalam gagasan perubahan yang kami usung, kami tidak membawa gagasan perubahan itu hanya jika menang. Dari mulai kampanye pun kita sudah melakukan perubahan cara melakukan kampanye. Termasuk desak Anies ini. Diskusi, tukar pikiran, dan ingin menyampaikan pandangan yang otentik. Teman-teman, apa sih yang menjadi krisis di politik kita hari ini? Krisis utamanya adalah kepercayaan. Trust. Trust itu turun. Kenapa trust itu turun? Karena banyak kebijakan, banyak langkah yang dikerjakan tidak menempatkan kepentingan publik sebagai kepentingan nomor 1. Dan kita harus mengembalikan kepentingan publik itu sebagai kepentingan yang nomor 1. Yang kedua, proses politik banyak yang istilah saya tadi pakai kosmetik. Jadi kita tidak tahu aslinya. Kita tidak tahu pikiran yang sesungguhnya. Ini yang membuat para pendiri republik kita itu dulu dipercaya. Kenapa? Karena kekuatan mereka pada keapa-adaannya. Keotentikannya, itulah kekuatannya. Nah, kami sedang mengikhtiarkan, kami sedang mengusahakan agar keapa-adaannya yang di depan di dalam proses kampanye ini. Itu yang kami akan dorong. Yang ketiga, gagasan. Kami menawarkan gagasan, kami menawarkan rencana, dan kami menawarkan rekam jejak, rekam karya, rekam prestasi, dan lain-lain. Silahkan nanti lakukan perbandingan. Dari perbandingan itu ambil keputusan.
Dan saya yakin teman-teman, apalagi yang berada di ruangan ini, saya yakin orang-orang yang menginginkan perubahan di Republik ini. Harapan yang tinggi itu bisa menjadi kenyataan kalau kita melakukan perubahan. Ini kenyataan, ini harapan. Ingin mengubah kenyataan, maka lakukan perubahan sehingga menjadi kenyataan. Harapan itu, teman-teman, Anda mungkin pernah dengar kalau lihat di YouTube terus jalan ya kereta api. Sedikit yang saya sampaikan. Tahun lalu di ujung tahun saya ditanya, Pak Anies, apa yang pengalaman paling unik 2023? Jadi saya jawab, 2023 adalah tahun di mana saya berjabat tangan paling banyak dalam sepanjang hidup saya. 2023. Salaman dengan ratusan ribu, mungkin jutaan orang. Dan yang saya ingin sampaikan, ketika bersalaman, saya bersalaman dengan orang yang bawa harapan. Ketika bersalaman, saya bersalaman dengan orang yang menitipkan tentang bagaimana Indonesia ke depan. Jadi saya bilang pada semua, ini bukan tentang satu orang. Perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai, bukan tentang satu koalisi. Ini tentang masa depan anak-anak kita untuk Indonesia yang lebih baik masa depan. Dan karena saya dapat tugas, saya mau mengajak pada teman-teman bantu untuk mengemban tugas perubahan ini. Kalau kita bantu sama-sama, insya Allah perubahan ini bisa terlaksana, dan insya Allah yang menjadi cita-cita Indonesia adil makmur untuk semua bisa tercapai. Terima kasih Purwokerto, terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Sampai jumpa di Desa Terima Manis kasih. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys ya? Apakah masih ada unek-unek lagi yang harus disampaikan ya kan? Saya rasa nggak ada guys ya. Dia dikeroyok sama 5 orang. 5 orang langsung bertanya guys ya. Kalau kita pasti guys gelagapan ya ditanya kayak gitu kan. Apa yang mau kita jawab kan? Pasti kita auto blunder. Otak kita tuh nggak sanggup untuk mencerna pertanyaan kayak gitu banyak ya. Tapi kalau Anies bisa guys. Kenapa dia bisa? Karena emang dia itu intelektual ya. Bahkan ada yang mengatakan dia itu ilmuwan guys. Bahkan ada bukunya. Jadi seorang penulis yang jago banget guys ya, dia menulis bahwasanya Pak Anies ini adalah ilmuwan gitu guys. Bukan dia yang ngomong tapi orang lain guys yang mengatakan itu guys. Jadi kamu nilai sendirilah gimana guys ya. Karena mustahil juga kalau bukan ilmuwan yang bisa debat sama rakyat dimanapun kapanpun guys, mustahil banget guys. Bahkan ada yang mengatakan di komen sini kan bahwasanya ini bukan kampanye, ini kuliah umum udah guys. Langsung aja guys ya berikan tanggapan, sanggahan, kritik, opini guys ya di kolom komentar biar orang-orang tahu semua guys ya. Dan yang ragu-ragu itu bakal tahu juga, bakal teguh dia memilih salah satu paslon yang ada di hatinya guys ya. Oke guys, saya cukupkan videonya sampai di sini dan terima kasih udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di next video guys ya.